Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai kita ketemu lagi dalam materi kuliah Teknik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan topik identifikasi karakteristik biofisik dan sosial ekonomi daerah aliran sungai. Secara keseluruhan materi pertemuan kedua dan ketiga ini kita mengacu pada pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial nomor P3 VSET 2013 yang mengatur tentang pedoman identifikasi karakteristik daerah aliran sungai. Nah, secara keseluruhan Anda bisa lihat di dalam pedoman ini terkait karakteristik identifikasi terkait identifikasi karakteristik DAS, di mana perlunya identifikasi karakteristik DAS ini diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan penyusunan sistem informasi pengelolaan daerah aliran sungai. Jadi kalau kita lihat sebagai langkah awal dalam pengelolaan atau teknik pengelolaan daerah aliran sungai, maka kita perlu mengetahui lebih dulu secara detail terkait karakteristik dari daerah aliran sungai tersebut. Untuk karakteristik DAS sendiri, dia dibagi menjadi dua bagian ya, jadi karakteristik statis dan karakteristik dinamis, di mana karakteristik statis ini merupakan variabel dasar yang tidak mudah berubah dan akan sangat menentukan proses hidrologi yang terjadi pada daerah aliran sungai tersebut. Dalam hal ini, karakteristik DAS statis tadi meliputi variabel morfologi dan morfometri DAS. Sementara karakteristik DAS yang dinamis yaitu merupakan variabel yang akan mempengaruhi percepatan perubahan kondisi hidrologi DAS, termasuk di dalamnya adalah kondisi meteorologi atau klimatologi, tata guna lahan, kemudian sosial ekonomi budaya masyarakat, dan kondisi kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai. Tujuan dari proses identifikasi karakteristik DAS ini adalah agar diperoleh data karakteristik DAS dan estimasi kondisi, potensi, dan perilaku watak yang diperlakukan dalam rangka pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta kelembagaan secara optimal. Kemudian yang kedua adalah diperoleh data dan informasi mengenai perlakuan-perlakuan yang mungkin terjadi di dalam daerah aliran sungai yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan pemecahan permasalahan daerah aliran sungai yang dilakukan secara terintegrasi antar sektor dan dalam rangka pengelolaan DAS terpadu. Kalau kita lihat, ini ada beberapa definisi yang bisa Anda baca di dalam pedoman tersebut terkait apa itu DAS, degradasi DAS, lahan kritis, tata air DAS, dan sebagainya. Silahkan Anda baca. Kemudian untuk metodenya sendiri, secara umum metode dalam penentuan identifikasi karakteristik DAS ini merupakan metode interpretasi dan pemetaan parameter-parameter karakteristik lahan maupun DAS, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Untuk interpretasi biasanya menggunakan pengolahan citra ya, baik itu citra berskala kecil, berskala sedang maupun berskala besar, serta peta-peta yang merupakan peta dasar rupa bumi Indonesia dan peta tematik. Kemudian yang metode yang kedua adalah dalam melakukan proses analisis adalah melakukan integrasi data geofisik DAS yang diperoleh berdasarkan hasil interpretasi citra dengan data sosial budaya dan kelembagaan DAS dari hasil pengumpulan data sekunder dari instansi. Kemudian di dalam mengenai konsep DAS sendiri, sebagaimana dipelajari pada pertemuan pertama, suatu daerah aliran sungai itu bisa dinyatakan sebagai DAS jika memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh puncak gunung atau bukit atau punggung gunung, ya. Kemudian hujan yang jatuh di atasnya diterima, disimpan, dan dialirkan oleh sungai, oleh sistem sungai. Dan yang ketiga adalah sistem sungai itu keluar melalui satu outlet tunggal.
atau yang disebut dengan sungai utama. Ya. Kemudian karakteristik das sendiri dalam hal ini, karakteristik das itu didasarkan pada dua hal. Yang pertama karakteristik biogeofisik dan karakteristik sosial ekonomi budaya serta kelembagaan. Karakteristik biogeofisik sendiri meliputi karakteristik meteorologi das, morfologi das, morfometri das, karakteristik hidrologi das, dan karakteristik kemampuan daerah aliran sungai. Sementara karakteristik sosial ekonomi meliputi karakteristik sosial kependudukan das, karakteristik sosial budaya das, karakteristik sosial ekonomi das, dan karakteristik kelembagaan das. Untuk memperoleh data ini bisa dilakukan dengan pengukuran di lapangan, interpretasi data, maupun juga pengambilan data sekunder melalui kuesioner dan wawancara dengan instansi terkait. Untuk karakteristik meteorologi das, itu parameternya berupa curah hujan, bisa Anda lihat di sini. Untuk curah hujan sendiri, dia dinyatakan dibagi dalam 5 sebaran ya. Untuk hujan di atas 3.000 meter itu merupakan hujan yang sangat tinggi, daerah dengan potensi hujan yang sangat tinggi. Sementara kalau kurang dari 1.500 itu dia sangat rendah. Kalau kita lihat Jatinangor itu dia berada pada kondisi rendah karena curah hujannya antara 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Kemudian parameter yang kedua adalah intensitas hujan. Intensitas hujan itu dinyatakan sebagai banyaknya curah hujan per satuan jangka waktu tertentu. Biasanya dalam satuan milimeter per hari. Nah, ini untuk intensitas hujan juga sama, dia dibagi dalam 5 parameter atau 5 kondisi ya, dengan kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi. Kemudian yang kedua, karakteristik morfologi das, itu meliputi kondisi geologi. Kondisi geologi itu diperoleh berdasarkan peta geologi bersistem yang diterbitkan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Jika tidak ada, maka bisa menggunakan data informasi yang terdapat pada report. Kemudian geomorfologi. Geomorfologi ini terdiri dari 3 parameter utama, yaitu topografi, materi, dan proses. Data dari geomorfologi das ini bisa diperoleh dari Bakosur Tanah, ya. Topografi. Untuk topografi itu dia meliputi ketinggian das atau elevasi. Biasanya di hubungan antara elevasi dengan luas das itu dinyatakan dalam bentuk kurva hypsometrik atau isometric curve. Sini bisa Anda lihat contohnya. Kita lihat berdasarkan ketinggian daerah aliran sungai dan berapa besaran luasnya. Kemudian orientasi das. Orientasi das ini merupakan orientasi arah ya. Dinyatakan secara normal dinyatakan dalam derajat azimut atau arah kompas seperti arah utara, timur laut, timur, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kemiringan lereng. Kemiringan lereng ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap lintasan permukaan. Oleh karena itu, di dalam identifikasi karakteristik biogeofisik das, maka kita perlu mengukur berapa sih kemiringan lereng. Untuk pengukuran lerengnya sendiri biasanya menggunakan alat apnea level atau pluviometer, atau juga bisa menggunakan foto udara ya, menggunakan swab meter, atau dengan mencari beda tinggi kalau kita sudah mempunyai satu peta kontur. Ini persamaan Every dan Horton ini bisa digunakan untuk menghitung berapa sih kemiringan lereng dari suatu daerah aliran sungai. Ini bisa dilihat secara umum kemiringan lereng das dinyatakan dengan interval kontur dikalikan total panjang kontur dan dibagi luas daerah aliran sungai. Kemiringan lereng sendiri dibagi menjadi 5 kelas ya, dengan kemiringan dengan sebaran untuk 0 sampai kurang dari 8
derajat itu adalah 8% itu adalah datar, antara 8 sampai 15% itu agak miring, 15 sampai kurang dari 25% itu adalah kondisi kelerengan yang miring, 25 sampai 45% itu curang, dan di atas 45% itu dia panjang. Kemudian yang kedua adalah bentuk lereng das. Bentuk lereng das ini dia dibagi berdasarkan dua bentuk, yaitu cembung dan cekung. Disebut cembung jika memiliki bentuk hipsometrik, cembung lebih dari 50%. Sementara kalau cekung maka dia kenampakan kurva hipsometriknya dia cekung. Kemudian untuk parameter yang selanjutnya, yang keempat adalah kondisi tanah. Dia dinyatakan dalam tipe dan distribusi tanah dalam suatu daerah aliran sungai, di mana parameter ini sangat berpengaruh dalam mengontrol subsurface flow atau aliran bawah permukaan melalui proses infiltrasi. Kemudian perwilayahan das, biasanya perwilayahan das itu merupakan pembagian das secara spasial ya. Biasanya dibagi dalam 3 wilayah, yaitu wilayah hulu, tengah, dan hilir, di mana ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Untuk wilayah hulu, dia biasa didefinisikan sebagai daerah aliran sungai yang terbatas pada bagian hulu, di mana lebih dari 70% dari permukaan das tersebut memiliki kemiringan lereng lebih dari 8%. Dari sisi aspek prioritas untuk pemanfaatan lahan, lebih banyak digunakan untuk konservasi dan pengendalian erosi. Kemudian secara hidrologis, das bagian hulu biasanya merupakan daerah utama pengisian atau recharge ya di sini. Kemudian das bagian tengah, wilayah yang kedua adalah das bagian tengah. Ini didefinisikan sebagai daerah dengan aliran yang terbatas pada bagian tengah, di mana kurang lebih 50% dari permukaan lahan memiliki kemiringan lahan kurang dari 8%. Secara potensi untuk das bagian tengah ini biasanya secara utamanya digunakan untuk konservasi tanah maupun untuk pengendalian banjir. Kemudian secara hidrologis, das bagian tengah ini merupakan bentuk daerah utama untuk transisi curah hujan untuk air tanah. Kemudian yang pewilayahan yang ketiga adalah das bagian hilir. Kalau disebut hilir, daerah das bagian hilir ini didefinisikan di mana kurang lebih 70% permukaan lahannya memiliki kemiringan kurang dari 8%. Jadi berbeda dengan das hulu ya. Kalau das hulu itu lebih dari 70% ini memiliki kemiringan lahan lebih dari 8%, maka kalau das hilir ini kemiringannya dia dominannya memiliki kemiringan kurang dari 8%. Biasanya di sini merupakan daerah pengendalian banjir dan drainase ya. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah karakteristik morfometri das. Karakteristik morfometri das ini, parameter pertamanya adalah luas das. Luas das itu dia dihitung dengan cara bisa menggunakan kertas milimeter ya, dengan grid 1 cm kali 1 cm. Kemudian dihitung berapa unit grid dalam total grid dalam luasan peta dikalikan dengan skala peta. Untuk pembagian luasnya sendiri dibagi dalam 5 klasifikasi, yaitu das sangat besar, besar, sedang, kecil, dan sangat kecil. Di mana untuk yang sangat besar itu memiliki luas 1.500.000 lebih luasnya, sedangkan kalau das sangat kecil jika luasnya kurang dari 10.000. Kemudian parameter yang kedua dari morfometri das adalah bentuk das. Bentuk das ini mempunyai pengaruh pada pola aliran sungai dan ketajaman puncak banjir. Ini dia dihitung dengan menggunakan circularity ratio dan persamaan Miller ya. Yang diperlukan adalah data luas das dan keliling das atau perimeter.
Kemudian jaringan sungai itu merupakan pola susunan sungai ya. Jadi di sini kita perlu menentukan yang disebut dengan orde sungai. Orde sungai itu adalah penentuan atau klasifikasi sungai dalam klasifikasi per cabangnya, di mana ketentuannya adalah untuk sungai pada daerah hulu, itu jadi sungai yang paling ujung, ini memiliki skala terkecil yaitu 1, kemudian pertemuan sungai dengan orde yang sama, maka dia terjadi naik orde dari 1 menjadi 2. Namun jika ada pertemuan sungai tapi ordenya berbeda, maka di situ ordenya tetap yang paling tinggi. Jadi di sini ini contohnya. Ini sungai yang paling ujung ini diberi orde 1 ya. Kemudian pada saat sungai orde 1 bertemu dengan sungai orde 1, maka dia menjadi orde 2. Demikian juga dengan orde 2 bertemu dengan orde 2, dia menjadi sungai orde 3. Nah, di sini sungai orde 3 pada saat dia bertemu dengan sungai orde 2, maka di sini dia tetap sungai orde 3. Begitu juga dengan orde 3 bertemu dengan orde 1, di sini tetap dia orde 3. Baru setelah orde 3 ini bertemu dengan orde 3 di sini, maka dia menjadi sungai orde 4. Demikian merupakan penentuan orde aliran. Kemudian parameter yang lain adalah pola aliran. Pola aliran ini terbagi dalam 7 pola ya. Yang pertama dendritik dengan percabangan pohon ya, dan tidak teratur. Yang paralel, radial, trellis, anular, sentripetal, dan multibasinal. Ini gambaran bentuk pola alirannya bisa dilihat di sini. Kemudian kerapatan aliran ini didefinisikan sebagai panjang aliran sungai per kilometer persegi luas das. Jadi di sini kita perlu mendefinisikan berapa panjang aliran sungai totalnya ya. Kemudian dibagi dengan luas daerah aliran sungai. Untuk luas dasnya sendiri, untuk sungainya sendiri dia karakter sungainya dia ditentukan berdasarkan sungai utama, dan parameternya adalah parameter yang kedua adalah panjang sungai utama atau sungai dan sungai terpanjang ya di sini bisa Anda baca di dalam pedoman. Kemudian yang lain lagi adalah perbedaan tinggi das. Di sini perbedaan tinggi das didefinisikan sebagai elevasi rata-rata atau variasi ketinggian pada suatu daerah aliran sungai ya. Jadi kalau beda tinggi itu berarti di sini beda tinggi maksimum dengan beda tinggi minimum dari daerah aliran sungai. Ini bisa dilihat, bisa ditentukan dalam bentuk kurva dari kurva hipsometrik tadi. Jadi kita tinggal lihat sebarannya. Dengan gradien sungai utama parameter yang 2. Ini bisa dilihat, atau nanti ada satu buku yang akan saya share yang berisi tentang bagaimana sih menghitung morfometri suatu daerah aliran sungai. Kemudian karakteristik yang keempat adalah karakteristik hidrologi das. Ini merupakan dengan parameter limpasan permukaan ya. Debit limpasan permukaan ini bisa dibagi dengan berbagai metode pendekatan. Kemudian penentuan debit maksimum. Debit maksimum ini salah satunya dengan menggunakan metode rasional ya, di mana P maksimum sama dengan CIA, C itu koefisien limpasan, itu adalah intensitas hujan, dan A adalah luas daerah aliran sungai. Ini ada yang menyatakan menurut Gunawan bahwa metode rasional itu hanya dapat digunakan untuk subres kecil di Pulau Jawa dengan luasan kurang dari 5.000 hektar, atau kalau di luar Jawa juga bisa dengan luasan kurang dari 10.000 hektar. Jadi kalau luasnya sudah lebih dari 10.000 hektar atau tidak masuk dalam kategori das kecil, maka sebaiknya menggunakan pendekatan yang lain. Kemudian pendekatan yang lain contohnya adalah dengan menggunakan persamaan ini dan menggunakan ada lagi persamaan yang lain. Ini debit minimum itu dihitung pada saat musim kemarau ya. Jadi kita perlu memperhitungkan berapa debit pada saat musim kemarau. Yang debit rata-rata, debit jenis terlalu spesifik, merupakan debit
spesifik dalam sebagai indikator kemampuan satuan luas das dalam menyimpan dan mengalirkan air hujan. Kemudian yang parameter yang tidak kalah penting adalah koefisien rejim sungai. Koefisien rejim sungai ini dinyatakan sebagai perbandingan dari Q maksimum dan Q minimum rata-rata. Dan koefisien storage sungai didefinisikan sebagai Q minimum dibagi Q rata-rata. Kemudian karakteristik yang kelima adalah karakteristik kemampuan das dengan parameter utama yang perlu didefinisikan adalah nilai atau kondisi erosi dan sedimentasi. Kemudian nilai erosi dan sedimentasi ini kita bisa dilihat secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Bisa Anda lihat penjelasannya secara detail di dalam pedoman ini. Kemudian secara prediktif ya biasanya menggunakan persamaan Yusel ya diduganya. Untuk erosi sendiri diklasifikasikan dalam 5 klasifikasi dari sangat ringan hingga sangat tinggi dengan nilai sebaran dapat dilihat pada tabel 6. Kemudian untuk erosi lembah atau erosi tebing sungai juga sama, bisa dihitung berdasarkan berdasarkan nilai erosi permukaan ya. Kemudian sedimennya, hasil sedimen atau SY dinyatakan sebagai nilai GE. GE itu adalah erosi tebing sungai dikalikan dengan nilai SDR atau sedimen delivery ratio. Dan nilai tutupan lahan, kalau penutupan lahannya, kemudian daya dukung lahan. Daya dukung lahan ini juga sama ya, diklasifikasikan berdasarkan kemampuan lahannya ya. Kemudian parameter yang ke-6 adalah karakteristik sosial kependudukan das. Ini dihitung berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk secara geografis ya. Ini dinyatakan sebagai cerminan dari besaran tekanan penduduk terhadap lahan. Jadi semakin tinggi kepadatan penduduk, maka semakin besar tekanan penduduk terhadap lahan. Kemudian jumlah dan kepadatan kependuduk agraris. Penduduk agraris ini adalah, maka yang dihitung adalah jumlah rumah tangga petani ya, jumlah petani dalam persatuan wilayah atau persatuan wilayah atau luasan wilayah daerah aliran sungai. Kemudian data persentase rumah tangga petani ini perlu dihitung. Ini dari karakteristik sosial budaya, yang karakteristik yang ke-7. Ini ditentukan oleh tingkat pendidikan, kearifan lokal, kemudian yang ke-8, karakteristik yang ke-8 adalah karakteristik sosial ekonomi, dihitung berdasarkan mata pencaharian ya di sini. Tingkat pendapatan, dan sedangkan karakteristik kelembagaan dia dihitung berdasarkan peran kelembagaan pemerintah dalam konservasi das, ada atau tidak ya dalam ini, dan peran lembaga adat masyarakat dalam konservasi daerah aliran sungai serta sinergisme fungsi kelembagaan das. Nah, ini penjelasan teknisnya untuk perhitungannya bisa Anda lihat di sini di dalam pedoman ya, dalam biasanya untuk identifikasi karakteristik das ini dibuat dalam satu buku satu buku atau dokumen ya, dokumen tertulis. Ini adalah tabel penjelasan terkait klasifikasi tanah tadi. Kemudian tabel perhitungan dalam data karakteristik das. Serta tingkat kerentanan das terhadap karakteristik budaya das. Ini bisa tinggal ditentukan dimasukkan datanya berdasarkan
wilayah administratif, dalam ini adalah wilayah kecamatan. Demikian terkait penjelasan teknis dari pedoman identifikasi karakteristik daerah aliran sungai.